Perdana setelah mendaftar Cawapres, Mahfud MD dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Mahfud MD tiba di istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor RI14. Dimuat Kompas TV, pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu irit bicara saat tiba di istana. Memakai batik coklat, Mahfud MD tampak terburu-buru masuk ke istana untuk menghadap Presiden. Saat ditanya keperluan pertemuan tersebut, Mahfud MD tidak mau menjelaskan rinci. Ia menyebut pertemuan Presiden dan Menteri merupakan hal biasa. Biasa kan, bertemu Presiden. Menteri biasa, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Diketahui Mahfud MD sudah mendaftarkan diri sebagai Cawapres dari Ganjar Pranowo ke KPU RI sejak Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Dengan begitu Mahfud MD akan berhadapan dengan anak Presiden Gibran Rakabuming yang akan mendaftar sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Saya jadi Cawapres dan ya Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih menjadi Cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya, kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu 1 hari. Saya sudah bilang kepada sementara Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai. Baik. Pak Presiden merestui Pak Menko untuk menjadi Cawapres Mas Ganjar ya Pak ya? Iya sudah, itu beliau mengucapkan selamat gitu. Kan sudah merestui. Dan kalau resminya restu tuh izin tuh kan sudah diberikan tanggal 18 ketika saya deklarasi pagi. Bu Mega deklarasi pagi, sorenya saya kirim surat ke beliau di luar negeri, langsung dijawab dari luar negeri kan Pak Mensesnek. Komunikasi langsung diizinkan malam itu juga. Nah, ketemunya baru tadi dan beliau mengucapkan selamat dan menitip agar pemilu berjalan dengan baik. Pemilu bukan untuk bermusuhan tapi untuk bersama-sama mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jawab. Selamat Pak Menko. Selamat ya Pak. Lagi Pak. Ketemu Bu Mega sebelum mungkin itu apa aja? Pertama masalah hukum kan, dan mengatakan mau nyawapres atau capres kan. Setiap saudara tanya saya bilang enggak. Ya memang saya enggak mau mendahului keputusan, meskipun memang lobby itu sudah sering dilakukan antar staf ya, bukan saya sendiri, antar satu ketemu gitu. Dan saudara percaya yakin 100% gitu, bahkan 1000%. Saya itu tak betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negaranya apa. Sehingga saya ya langsung ini bagi saya surprise betul. Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, enggak ada. Malah ketua partai itu, "You perlu apa?" bilang.
biar kami yang urus karena ini keperluan negara gitu. Tapi ada kesepakatan politik nggak Pak antara Pak Menko dengan Bu Mega ketika penunjukan itu Pak? Yang kesepakatannya itu melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu. Kesepakatan politik lain tidak ada. Kesepakatan politik yang lainnya konstitusi itu kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi. Bapak nanti cuti Pak, apa cuti atau gimana Pak? Tugas Menko gimana Pak? Karena kan potensi konflik of interest Setelah resmi jadi baca wapres. Cutinya kapan, Pak? Jadi baca wapres nanti kan 13 November ya kalau ya. Itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan soal cuti itu nanti itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti. Pada saat tidak kampanye yang masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest apa konflik of interest. Pak, kalau tadi ketemu Pak Maruf ngapain Pak? Tidak akan ada konflik of interest menyangkut saya karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri dan birokrasi. Dilarang bersikap memihak, semuanya harus netral. Dan saya sebagai salah seorang calon akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI, Polri dan birokrasi dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat birokrasi TNI, Polri untuk tidak netral di dalam pemilu. Bapak tadi kan sempat sama Pak Wapres juga. Nah, itu tuh apakah kekhawatiran kena prank lagi gitu atau gimana Pak? Pak Wapres siapa? Pak Maruf. Pak Maruf. Saya ketemu tadi jam 7. Kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, begitu diberitahu kemarin mestinya kan saya ke presiden karena presiden luar negeri ya juga wakil presiden dulu. Yang memberitahu memang tidak harus ada izin, itu hanya memberitahu. Nah kalau Pak Maruf Amin karena sedang sini saya pamit karena sesama satu perahu sesama NU. Jadi saya bilang Pak Kiai, saya ingin meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang siasat, politik bagi Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita 5 tahun terakhir dilakukan oleh Kiai Maruf Amin. Berikutnya saya akan melanjutkan mudah-mudahan. Ya gitu, dia memberi nasihat memang hati-hati gitu. Pemerintah itu tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU kata Kiai Maruf Amin jaga marwah itu dan alhamdulillah saya sudah. Pak Menko, apakah Pak Menko juga sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum dipinang secara resmi oleh PDIP? Enggak pernah kan karena kita kan tidak tahu. Kalau saya berkomunikasi kan kalau sudah dipinang. Kalau ini langsung dipanggil diberitahu gitu, Pak Jokowi tidak ada. Ya saya langsung oke, saya tanda tangan bahwa saya bersedia gitu karena memang di undang-undang tidak ada.